Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur hari ini kembali lagi kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu karena kami tahu firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Karena itu berbicaralah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Dengan perikop Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal ini telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri telah tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pagi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini kita belajar tentang bagaimana Yesus marah di bait Allah pada waktu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kemarahan tidak selalu salah. Sesuatu yang mendorong mengapa seseorang marah, itulah yang menentukan kualitas kemarahan tersebut. Pada umumnya kemarahan seseorang didorong oleh emosinya yang hendak diledakkan, berhubung atau terhadap sesuatu yang dipandang merugikan dan menyusahkan dirinya atau ketidaksukaan terhadap suatu tindakan atau keadaan. Saya membaginya ada 3 poin dalam pembacaan kita pada hari ini. Mengapa kemarahan disebut kudus? Yang pertama, marah kudus terjadi karena melihat bahaya dalam diri seseorang yang diakibatkan oleh tindakannya. Kemarahan ini harus merupakan ekspresi dari perasaan Tuhan. Lalu yang kedua, marah kudus mendorong seseorang memperbaiki sesuatu kesalahan. Kalaupun ada sanksi, tujuannya demi kebaikan orang yang dimarahi. Lalu poin yang ketiga, marah yang tidak kudus mendorong seseorang merusak, destruktif, atau cenderung menghukum dan membinasakan atau melukai sebagai akibat balas dendam. Itu dampak dari kemarahan yang tidak kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika Tuhan Yesus marah di bait Allah, ia marah dalam kasih. Dalam kasih ada pendisiplinan karena ada bahaya yang mengancam.
Ada penyalahgunaan fungsi bait Allah dan penyalahgunaan fungsi jabatan imam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus menghendaki dalam kemarahan yang konstruktif supaya semua stakeholder di bait Allah mengevaluasi diri dan mengembalikan bait Allah serta jabatan imam pada fungsi yang seharusnya, seperti terdapat dalam pembacaan firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jadi menurut saya kemarahan itu memang perlu jika diperlukan dan tentunya sesuai dengan tujuan dari kemarahan itu. Kalau mendatangkan kebinasaan ya sebaiknya jangan dilakukan. Tapi sekiranya untuk menegur orang berbalik kepada jalan Tuhan, maka menurut saya boleh kita lakukan untuk menolong orang bertobat kembali kepada jalan dan kehendak Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini dapat menolong kita, mengingatkan kita supaya kita mampu menempatkan diri kita atau memposisikan diri kita dengan baik dan benar. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama. Tolonglah kami agar kami mampu mengerti, memahami firman-Mu dengan baik ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami dapat mempraktekkan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi Kristus Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan kita hari ini. Doa saya kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari. Amin.